Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel pencari selisih kripto. Oke, teman-teman, pada hari ini tanggal 24 Desember 2021, kondisi marketnya hari ini luar biasa, cukup signifikan, ada perubahan ya teman-teman ya. Dari hari-hari kemarin itu marketnya agak jenuh. Cardano sekarang udah mulai nanjak dari harga 17.000, sekarang sudah mencapai 20.000 teman-teman. Jadi untuk yang sudah terjemput di koin Cardano, selamat. CL dulu saja ya teman-teman ya. Jadi kalau kondisinya sudah pada hijau-hijau ini ya kita jangan dulu masuk lah. Kenapa? Memang takutnya nanti ada yang didam. Kalau udah didam udahlah nangis kita ya teman-teman ya. Apalagi ini sekarang kondisi market di bulan Desember ini eh volumenya besar tapi ya penawarannya itu banyak yang rendah gitu teman-teman ya. Baik, ini tadi saya kemarin itu trading di ACT ya, di ACT di harga 70. Emang agak lama teman-temannya untuk beli ACT di harga 70, lalu ya dapat profit kecil lah teman-teman ya. Ya modalnya juga kecil jadi ya udahlah. Tapi syukur alhamdulillah ya walaupun kecil tapi ini nih, untuk belajar lah teman-teman ya, untuk belajar. Jadi ACT ini kemarin itu di harga 70 perak. Nah, sekarang sudah naik di harga 74 teman-teman. Ya, 74. Jadi eh ada perubahan lah. Ada perubahan market ACT ini. Sebetulnya kemarin-kemarin itu saya sudah bahas di dalam video ini. ACT itu sebetulnya karakternya itu nggak seperti koin-koin yang lain ya teman-teman ya. Jadi agresif, yang koin yang lain itu kan volumenya besar gitu kan. Jadi agresif, fluktuatifnya itu benar-benar apa ya namanya ya, deg-degan jantung gitu. Tapi kalau ACT ini kita udah udah bisa baca lah. Maksudnya saya tidak menyarankan ya, tidak menyarankan untuk trading di market ini gitu ya, di ACT ini. Tapi eh, karakter koinnya sudah terbaca gitu. Maksud saya tuh seperti itulah. Contoh seperti ini teman-teman nih. Eh, saya beli sudah 1 hari ya. Enggak, udah beberapa jam. Di jam 02.58 saya sudah order beli di tanggal 24 Desember kemarin ya. Sekarang ya, tapi di jam 2 malam di harga 70 ya teman-teman. Ini lama sekali teman-teman, lama banget gitu. Untuk mendapatkan 70 ini, di harga 70 ini lama banget. Karena memang tadi ini sempat 70, 71, 70, 71 ya. Jadi harganya itu 70, 71, 70, 71, tapi yang 70 ini sudah ada balok 60 juta lebih nih. Nah, sekarang sudah harga terendahnya itu 73. Jadi harga terendahnya 73. IDR-nya 31 juta. Jadi kayaknya nunggu ke 70 itu agak lama. Ya nunggu turun dulu aja lah. Nggak apa-apa lah ya. Karena memang ya seperti kita jual beli lah teman-teman ya. Seperti jual beli di real ya. Real. Kalau kita ingin mendapatkan harga termurah ya kita harus cari barangnya dulu gitu. Lama gitu. Pengennya 70, tapi memang harganya sekarang ini kan 73.
Kadang begini teman-teman ya, saya juga kemarin sempat ngobrol nih sama teman saya yang apa ya namanya ya, dia pembisnis pembisnis kecil-kecilan apa tuh petanian lah. Dia dia dapat modal itu 15 juta teman-teman ya. Kalau nggak salah 15 juta ya, 15 juta itu dia curhat lah gitu, istilah kasarnya dicerita sama saya. Nah, dalam 15 juta ini dia bingung nih. Terus ada temennya mungkin yang selain saya itu dia bercerita modal 15 juta ini untuk apa gitu. Terus ada juga ada yang tawarin gade ya teman-teman ya. Gade apa namanya? Tanah lah. Gade tanah ya, dia bergerak di bidang pertanian. Terus minta gadenya itu di harga 10 juta ya, 10 juta. Jadi 10 juta ini ya tetap kembali lah dia ya, kembali. Nah, yang 5 juta ini dia eh, usaha gitu. Kalau nggak salah dia menanam singkong. Singkong, emang singkong dulu itu satu satu kilonya itu ya, ini hanya hanya apa sih nama, buat buat teman-teman yang baru mulai trading ya, maksudnya kita kita asumsikan lah seperti yang ini yang saya ceritakan ini nih. Nah, terus satu kilonya itu singkong itu di harga 1.300 dulu, 1.300. Nah, 1.300 itu dia tertarik nih. Wah, singkongnya ini agaknya kalau saya apa namanya? Saya nanam singkong itu harganya 1.300 kalau dijual gitu. Sedangkan modalnya 5 juta dia kan. 5 juta. Nah, setelah itu dia dia ngegarap ya, terus dia nanamin singkong gitu kan. Nah, setelah 4 bulan kemudian, singkong itu kan udah atau 4 bulan atau 7 bulan tuh kalau nggak salah dia cerita itu ya. Singkong itu jadi satu kilogramnya itu harganya anjlok teman-teman. Jadi yang 1.200 yang tadinya dia anjlok ke harga 300 perak per kilogramnya. Lalu dia dia sempat bilang, loh kok bisa begini gitu kan. Nah, kok bisa begini dari harga 1.000 sekian per kilonya terus dia anjlok ke harga 300. Nah, setelah ini ya tetap yang 10 juta itu kan dia kan hanya ngontrak ya, ngontrak itu kan bukan ngontrak apa, gade ya. Gade itu kalau misalnya saya butuh uang terus saya minta lagi ya ada gitu ya gitu kan. Jadi nggak, bukan hak milik gitu kan kalau gade itu ya. Yang 10 yang tadi. Nah, yang 5 juta itu dia garap untuk menanam singkong dan lain-lainnya gitu. Nah, seperti itu. Lalu 7 bulan kemudian atau 8 bulan kemudian lah ya, sekisaran segitu, dan harga singkong itu jadi turun teman-teman, jadi 300 perak. Waduh, dia kan bingung nih. Terus sedangkan singkong itu kan udah mulai dipanen gitu kan, udah mulai siap dijual gitu. Nah, di situ dia baru tuh maksudnya cerita ke saya ya, cerita saya itu gini 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 gitu kan. Lalu eh ada tangkulak namanya ya. Nah, kalau kalau bahasa ininya apa ya namanya, broker kali ya, kalau bahasa kerennya itu broker kali. Nah, ada tangkulak itu ya nawarnya 2,5, 250 perak gitu kan. Saya beli nih 250 perak semuanya gitu kan. Sedangkan dia pertama pertama kali dia asumsi harganya itu 1.300, 1.200 gitu kan. Ya sekisaran segitulah. Tapi dia drop langsung ke 300 perak per kilogramnya. Nah, saya saya pikir hal-hal seperti itu mungkin dari trading kripto itu seperti itu mungkin ya teman-temannya. Jadi kita tuh nggak tahu prediksinya ya, nggak tahu atau gimana, mungkin waktu harga 1.200 300 itu singkong itu mungkin petaninya itu jarang yang naro saham atau yang naro modal di singkong-singkong itu gitu. Jadi memang jarang jadinya. Jadi yang nanam singkongnya jarang. Kebanyakan mungkin nanamnya nanam apa gitu kan, ubi atau gimana gitu ya. Ya, jadi stok singkongnya itu di pasar mungkin agak terbatas.
Nah, seperti inilah teman-teman kalau misalnya kita pengen tahu nih trading, oh trading itu seperti ini gitu. Di saat stoknya dia di pasarnya itu kurang, ya mungkin ya harganya akan naik. Kenapa? Karena memang stoknya kurang gitu. Seperti itulah teman-teman. Jadi, nah, kenapa saya asumsikan seperti itu teman-teman? Kalau singkong yang saya sebutkan tadi, yang cerita yang tadi itu, dia akan cepat buruk. Kalau misalkan dia tidak langsung panen, ya mungkin singkongnya akan terlalu lama mungkin ya. Seharusnya panen panen di situ ya, lalu ya udah. Jadi harganya itu ke brokernya atau ke mana, ke si tangkulak itu ya, jualnya 250 perak per kilogram. Jadi dia dia cerita tuh ya, dari cerita. Dan terus saya masukkan ke trading seperti ini ya, ke kripto. Nah, kenapa? Kalau kripto itu walaupun teman-teman saat 5 juta itu saat beli misalnya di harga 1000 ya, 1200 misalnya satu kripto, satu koin, satu token, dia nggak bakalan buruk, teman-teman. Nggak bakalan apa ya namanya ya, basi mungkin ya disebutnya ya. Jadi nggak ngaruh gitu. Jadi tetap gitu kan. Terus kita hold saja gitu, kita apa namanya, kita kalau kita iya, kalau kita apa namanya, kalau kita jual di harga sekian, waktu kita beli di 1200, kita jual ya pasti kita rugi, teman-teman ya. Jadi makanya asumsi ini, cerita yang tadi saya ceritakan itu, nah seperti itu keuntungan kita untuk berinvestasi di kripto atau trading di kripto ini tidak ada expirednya gitu. Maksudnya kalau di yang tadi yang saya sebutkan itu singkong itu, ini ada expirednya. Kalau tidak dia panen, kalau nggak dijual kan bisa rasanya tuh apa gitu kan. Jadi, nah saya coba untuk mengasumsikan hal-hal seperti itu ya teman-teman ya. Contoh seperti ini teman-teman. Contoh misalnya eh, saya menganalisa satu harga, satu token saja ya, yang namanya COTI ini ya, COTI market. Nah, dulu saya pernah beli ya token ini atau koin ini itu di harga 200 kalau tidak salah, kita lihat di riwayatnya ya teman-temannya. Ini untuk pemula yang sedang trading, mungkin ini buat buat apa ya? Buat motivasi teman-teman lah ya, buat motivasi teman-teman semua. Jadi waktu itu saya beli di harga di tanggal 25 ya teman-teman. Di tanggal 25 Juni 2020 ya. Ini riwayat saya ya. Riwayat transaksi saya nih. Nah, di riwayat transaksi saya itu di tanggal 25 Juni 2020 jam 16.37 saya beli. Teman-teman bisa lihat ya di sini ya. Saya beli di harga 358 perak. Nah, ini ya teman-teman ya. Nah, lalu saya jual kembali di hari berikutnya tanggal 26 itu di 364. Oke ya teman-teman ya, bisa lihat ya apa namanya, fluktuatifnya dia dapat selisih nih. Dapat selisih. Seperti itulah ya teman-teman ya. Nah, kalau misalnya saya beli waktu tanggal 25 ini di harga 358, saya hold, saya tahan, saya nggak jual-jual nih teman-teman ya. Ya anggap ini uang investasi lah, anggapnya investasi. Tanggal 25 Juni tahun 2020 saya beli di harga 356 dan saya dapat koinnya itu 33 dan jumlah IDR-nya itu 12.000 nih teman-teman nih. Kalau nggak salah 12.000 ya. Nah, ini 12.000. Nah, kita dapat 33 koin. Anggaplah 33 koin. Waktu di harga 358 perak, harga jumlah saya belinya 12.000. Kita hold, lalu kita tahan nih koin ini misalnya. Lalu teman-teman jual nih hari ini Desember karena mau mau tahun baruan ceritanya ya.
Nah, harga kita dapat 33 nih. Dapat 33. Saya jual nih sekarang. Ini cerita saja, teman-temannya. Ini manisnya. Saya jual di harga hari ini itu di Coti ini 5.547. Saya dapat koin dulu tahun 2020 itu 33 misalnya 33. Oke. Ini total Cotinya berapa? Ini kan order jualnya teman-teman ya. Kita masukkan 33. Nah, ya lumayan teman-teman tuh. Nah, kalau misalkan kita beli di harga yang kemarin itu tanggal 25 tahun 2020, teman-teman dengan modal 12.000 itu dapat 182.000. Ya lumayan lah buat beli petasan ya teman-teman. Jadi sebetulnya ini nggak ada expired ya teman-temannya. Maksudnya ya walau koin ya kita harus tahu dulu nih koin-koin yang fundamentalnya bagus ya, yang nggak scam. Ya seperti itu teman-teman juga harus harus tidak sembarang beli ya. Apalagi kalau dengan modal yang banyak. Ya fundamental itu harus betul-betul dipahami dulu. Ini koin itu buat apa gitu kan. Nanti kalau saya nanti jangka panjang itu apakah akan prospeknya itu akan bagus atau tidak itu kita harus pahami dulu gitu kan, harus pelajari dulu si project-project koin tersebut. Nah seperti itu teman-temannya. Jadi yang cerita singkong tadi itu ya ibaratnya seperti kita trading di ya seperti inilah. Singkong aja fluktuatif ya teman-teman, apalagi kripto. Oke teman-teman ya, terima kasih telah menyaksikan video atau channel ini. Mohon maaf karena memang dalam video ini tidak ada editing ya teman-teman ya, tidak ada editing, tidak ada istilah apa namanya cut dari editing video ini. Ini hanya original teman-teman ya. Jadi kalau misalkan penyampaian saya ada yang salah atau yang kurang tepat, saya minta maaf dan terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa di subscribe dan di share ya teman-teman ya kalau bermanfaat lah. Ya terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.